سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di sekolah di SDIP Ummul Mukminin ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf saya duduk di sini tidak ada maksud untuk menasehati, tapi di sini kita sharing saja. Mungkin materi yang akan saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang apa kabar iman kita. Iman kita apa kabar? Apakah sedang turun atau sedang naik? Tapi sebelum saya membahas tentang kabar keimanan dari kita, terlebih dahulu saya akan menyampaikan arti dari iman. Iman menurut bahasa itu artinya percaya atau meyakini. Sedangkan menurut istilah iman itu adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, keimanan itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tapi kita tidak boleh, di saat keimanan kita sedang turun, kita tidak boleh membiarkan keimanan kita terus-menerus ada di dalam penurunan. Tapi kita harus ada ikhtiar, kita harus berusaha untuk meningkatkan kembali tingkat keimanan kita. Nah, adapun tanda bahwa keimanan kita itu sedang melemah atau sedang turun, itu diantaranya gelisah. Kita selalu merasakan kegelisahan. Selain itu, kita juga sering berkeluh kesah. Nah, itu merupakan tanda atau ciri bahwa keimanan kita itu sedang menurun. Nah, ketika kegelisahan terus keluh kesah itu ada dalam diri kita, sebisa mungkin harus kita hindari. Jangan sampai rasa gelisah, galau, resah atau berkeluh kesah itu selalu ada dalam hati dan pribadi kita. Nah, manusia itu memiliki sifat suka berkeluh kesah. Jadi hal yang wajar ketika misalkan kita senang berkeluh kesah. Karena hal itu tercantum dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 yang tadi sudah ibu bapak bacakan. Saya bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'an. Yang artinya sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, jadi hal yang wajar ketika kita memiliki sifat suka berkeluh kesah. Tapi kita harus selalu ingat, kita harus bisa menghindari sifat berkeluh kesah ini dalam diri kita. Jangan sampai sifat berkeluh kesah ini ada terus-menerus dalam diri kita. Nah, adapun 3 faktor mengapa manusia ini senang mengeluh. Yang pertama, karena mengikuti hawa nafsu atau senang bermaksiat. Nah, ini pun menjadi salah satu faktor mengapa kita sering mengeluh. Karena kita senang bermaksiat, senang mengikuti hawa nafsu, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 169. Di dalam Quran surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa manusia itu senang mengikuti hawa nafsunya atau senang bermaksiat. Terus adapun faktor yang kedua mengapa manusia senang berkeluh kesah, yaitu berpoya-poya atau berlebih-lebihan. Ya, suka bersenang-senang. Nah, berhura-hura. Itu pun tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Mengapa sikap berpoya-poya, suka bersenang-senang atau berhura-hura ini harus kita hindari? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang
berlebih-lebihan. Makanya sikap berpoya-poya, sikap berlebihan ini harus kita hindari. Karena itu juga akan menjadi salah satu faktor mengapa kita senang mengeluh atau berkeluh kesah. Nah, adapun faktor yang ketiga mengapa kita senang berkeluh kesah itu adalah terlalu ambisius terhadap duniawi. Jadi kita cinta terhadap dunia, ya, sehingga meninggalkan hal-hal yang bersifat ukhrawi ini harus ditinggalkan, harus sebisa mungkin harus dihindari. Jangan sampai kita terus-menerus mengejar kehidupan dunia, sedangkan kehidupan atau hal-hal yang bersifat ukhrawi atau yang bersifat akhirat itu kita tinggalkan. Tapi sebisa mungkin kita seimbangi. Ya, sebisa mungkin kita seimbangi antara hal-hal yang bersifat duniawi dan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Nah, mungkin di sini saya punya motivasi untuk ibu dan bapak sekalian, khususnya untuk saya pribadi. Tapi sebetulnya ini tidak asing mungkin ya di telinga ibu bapak sekalian, karena di IG pun atau di Instagram pun banyak quotes-quotes seperti ini. Ini yang pertama, ketika kita merasakan diri kita lelah, ketika kita merasakan diri kita lemah, maka kita harus ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna naumakum subata. Dan kami telah menjadikan tidur sebagai istirahat. Jadi ketika kita telah merasakan kelelahan, ketika kita merasa lemah, tidurkan saja. Nah, dengan tidur insya Allah tenaga kita akan kembali pulih. Terus yang kedua, ketika kita merasakan kesulitan, kenapa hidup saya terasa sulit dan lain sebagainya, kita harus ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi dalam setiap kesulitan itu pasti selalu akan ada kemudahan. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada setiap hambanya. Kuncinya apa? Sabar. Ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan musibah, kita hanya perlu bersabar. Insya Allah pertolongan Allah dekat. Terus yang ketiga, ketika kita merasakan kita tidak mampu menghadapi semua masalah yang ada pada diri kita, misalkan kita tidak mampu. Nah, kita harus ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang atau Allah tidak akan membebani hambanya di luar dari kesanggupannya. Makanya Allah memberikan musibah kepada kita. Itu tandanya berarti Allah percaya, Allah yakin bahwa kita mampu melewati semua masalah itu dengan baik. Terus yang keempat, ketika kita merasa insecure, tidak percaya diri, wah sepertinya saya nggak bisa nih melakukan ini, misalkan tidak percaya diri, insecure. Nah, maka kita harus ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, pasti akan terjadi. Makanya ketika kita merasakan kesulitan, kita harus berdoa agar Allah senantiasa menolong atau memberikan pertolongan kepada kita. Terus yang kelima, ketika kita merasakan stres, nah maka kita harus ingat dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Jadi ketika kita merasakan kegelisahan, ketika kita merasakan galau dan lain sebagainya, coba untuk mengingat Allah. Bisa saja dengan cara misalkan kita berwudu, terus kita sholat, setelah itu membaca Al-Quran. Insya Allah hati kita akan kembali menjadi tenang atau tentram. Nah, yang selanjutnya, ketika misalkan kita merasakan kesedihan, nah maka kita harus ingat dengan firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih, sesungguhnya Allah bersama kalian. Jadi kita harus selalu ingat
dimanapun kita berada, bahwa Allah itu selalu membersamai atau menyertai kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf bila ada kata-kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.